Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latif Ahmadi dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 untuk pemrograman berbasis desktop. Baik, langsung saja kita menuju ke NetBeans-nya. Kita buka NetBeans. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah program ya, main.java ya. Ini jadi letaknya ada di project sini, ada di project, kemudian ada di main Java. Yang pertama kita lakukan di dalam program ini adalah mengimport library ya. Di sini ada library-nya yaitu scanner, release, hashep, dan date. Jadi itu library-nya. Kemudian yang kedua, library ini ya letaknya ada di util. Kemudian yang kedua itu kita membuat kelas utama dan kelas buku. Ini kelas utama dan kelas buku. Tipe datanya itu string untuk judul buku, penulis, kategori. Kemudian boolean untuk ketersediaan buku. Kemudian yang selanjutnya adalah mengakses semua dari fungsi itu tadi, fungsi library itu. Yang pertama itu scanner ya. Scanner itu ada inputnya ya, tujuannya untuk membaca input dari user seperti menu atau judul buku, nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian yang kedua, list dari buku ini, daftar buku itu menampilkan daftar semua buku yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk data pinjam, nah, data pinjam ini itu untuk mencatat judul buku yang dipinjam dan tanggal peminjamannya. Kemudian kenapa harus pakai hashmap ya, karena memang hashmap ini paling cocok untuk digunakan di tipe data seperti ini, karena dia memuat tanggal dan juga string itu, date dan string itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ada fungsi dari main itu sendiri ya, fungsi dari main ya. Ini di sini ada tambah buku awal ini ya. Ini dipanggil untuk mengisi perpustakaan dengan buku awal dari 4 kategori. 4 kategori. Kategorinya mana? Kategorinya ya ini ada judul, penulis, dan ini kategorinya kemudian selanjutnya kita beralih ke fungsi while, atau di sini adalah loop di menu utama. Di menu utama, misalkan menu utamanya tampilkan buku, pinjaman buku, kembalikan buku, manajemen buku, kita tinggal milih mau kemana. Misalkan kita nanti pilih satu gitu, setelah kita input satu, nanti dia akan menampilkan bukunya itu apa aja, nanti kita akan praktekkan. Atau mungkin kita pilih 2 pinjam buku, nah, nanti juga akan menampilkan judul-judul buku yang ada.
Kemudian kalau kita ketik 5, dia akan keluarnya kemana? Ke menu utama. Dia jadi akan looping terus di situ. Selanjutnya di sini akan untuk pemilihan buku, ya kan? Pemilihan buku. Di sini ada tampilan buku. Tampilan buku itu ya sesuai dengan di sini. Nomor 1 ini tampilan buku. Maka nanti ketika kita enter 1, dia akan menampilkan semua buku yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian kalau kita pilih 2, pinjam buku, dia juga akan menampilkan tampilan buku, tapi kita harus menginput judul buku apa yang akan kita pinjam. Ya, begitu juga dengan kembalikan buku atau manajemen buku dan sebagainya. Nanti fungsinya sama. Kemudian nomor selanjutnya yaitu ketersediaan buku ya di sini ya. Maaf saya agak batuk sedikit. Oh. Ketersediaan buku di sini yaitu berfungsi untuk menampilkan buku apa aja yang tersedia. Ya, misalkan kita tadi kalau kita pilih nomor 2, ya kan, ketersediaan buku, misal di sini kita pilih nomor 2, lalu nanti akan muncul judul buku, kemudian seandainya kita menginput judul buku apa gitu ya. Nanti jika memang buku itu belum terpinjam, maka buku itu akan bisa dipinjam statusnya. Tapi kalau memang tidak bisa atau tidak tersedia, maka buku itu akan program ini akan menampilkan status dipinjam atau buku ini tidak tersedia. Mungkin baiknya kita akan praktekkan langsung aja ya. Kita run project. Nah, seperti ini kita akan muncul di menu utama. Menu utama misalkan kita pilih nomor 1, kita ketik nomor 1 kemudian enter, maka dia akan menampilkan buku-buku yang ada di sini. Kemudian apabila kita pilih 5 begini, dia akan keluar lagi dan kembali ke menu utama. Di menu utama kita pilih nomor 2 misalkan. Nomor 2 adalah pinjam buku. Maka dia akan muncul semua list tentang buku apa aja yang ada di sini. Ya, ada daftar bukunya di situ. Kemudian kita diminta untuk memasukkan judul buku yang akan kita pinjam. Misalkan teknologi gitu ya. Teknologi buku 1. Nah, kita enter. Nah, di sini akan muncul buku teknologi buku 1 berhasil dipinjam. Ya, contohnya seperti itu. Atau misalkan kita pilih untuk meminjam buku lagi, menambah buku lagi, sejarah buku 3 misalkan. Terus kita enter, maka kita juga akan mendapatkan buku berhasil dipinjam. Kemudian kalau sudah selesai, maka kita tulis selesai, kita ketik selesai lalu enter, maka akan muncul status peminjaman.
teknologi buku 1 status dipinjam, sejarah buku 3 status dipinjam. Kemudian kalau kita enter, ya kita enter kembali ke menu utama, kemudian kita pilih nomor 2, kan pinjam buku ya. Nanti kita coba hafalkan. Yang kita pinjam itu teknologi buku 1 dan sejarah buku 3. Kita pinjam buku, lalu kita pilih sejarah buku 1 ya. Sejarah buku 1. Kita enter. Sejarah buku 1 ya, berhasil dipinjam. Ini di sini tidak terupdate ya, jadi masih tetap looping karena memang bukan disimpan di database, jadi hanya looping begitu aja, kembali ke menu awal. Saya rasa seperti itu ya yang bisa saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.